Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat persaudaraan. Bahwa Allah telah mempersatukan kita. Dimanapun kita bertemu dengan orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Maka kita diperintahkan untuk berpegang teguh, bersatu dalam menjalankan agama Allah ini. Kemudian di dalam hal ini kita diberikan anugerah persaudaraan, di mana muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Al-muslimuna akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian dalam ayat juga dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kalau kita bersaudara, tentu kita akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita bersaudara, maka kita akan membenci yang sama dengan kebencian karena Allah Ta'ala. Mencintai yang sama karena mencintai karena Allah Ta'ala. Rasul pernah bersabda kepada kita, wa man a'tadillah, barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'alillah, dan orang yang menolak karena Allah, wa habbalillah, orang yang mencintai karena Allah, wa abghadalillah, orang yang membenci karena Allah, wa ankahalillah, orang yang menikah karena Allah, faqad istamala imanuhu, maka mereka itulah yang mendapatkan kesempurnaan imannya. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk saling memberi, karena pemberian itulah merupakan perintah Allah Ta'ala kepada saudara-saudara kita yang susah, saudara-saudara kita yang butuhkan. Kemudian kita menolak sesuatu, mengingkari sesuatu yang dibenci oleh Allah, walaupun dengan iming-iming apapun bentuknya. Maka karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kita akan menolaknya. Kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita dimanapun berada, maka cintailah mereka sebagaimana kita mencintai saudara kandung kita. Kenapa? Kita lah bersaudara. Kita disatukan oleh Allah dan Rasulnya dengan akidah Islam. Maka dimanapun kita berada, kita tidak pernah disekat-sekat dengan batasan apapun. Maka orang India itu adalah saudara kita ketika mereka beriman kepada Allah. Kemudian orang Eropa juga seperti itu ketika mereka beriman dengan saudara kita. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Ketika mereka disakiti, berarti kita juga merasa ikut tersakiti. Ketika mereka dihinakan, berarti mereka menghinakan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin, dimanapun kita berada, maka orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala itu, mereka senantiasa bersama-sama untuk mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian bersama-sama untuk mencegah yang mungkar. Ketika orang yang beriman kepada Allah Ta'ala kemudian merasa dirinya tidak memiliki hubungan kepada saudara kita yang lain, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah Ta'ala, padahal dia dengan muslim yang lain, maka mereka ada saudara. Ketika ada muslim yang tersakiti, namun ada seorang muslim yang merasa tidak tersakiti, berarti dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan
keyakinannya kepada Allah Ta'ala, padahal saudara mereka yang beriman kepada Allah itu merasa dihinakan, merasa disakiti, kekurangan, kelaparan dan sebagainya, tetapi tidak ada rasa apapun bagi kita. Berarti tanyakan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, telah disunahkan oleh Allah orang-orang yang mencintai saudaranya itu karena Allah untuk apa? Untuk saling mengabari, untuk saling memberitahukan cintanya kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Beliau berkata bahwa idza habar rajul akhahu falyuhbirhu annahu yuhibbu. Apabila seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka kabarilah bahwa dia mencintai saudaranya. Kemudian berilah tahu bahwa ia mencintainya. Maka kalau orang yang mencintai karena Allah, kemudian dia akan saling mengabari bahwa saya mencintai Anda. Mencintai karena Allah, bukan mencintai sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dicintai oleh Allah. Misal, yang mencintai seorang wanita, tetapi cintanya itu dibungkus dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka cintanya itulah cinta yang palsu, bukan cinta karena Allah, tetapi cinta karena hawa nafsu. Tetapi kalau dia mencintai seseorang karena Allah, wahai haki, saya mencintaimu. Kemudian ketika saudaranya membutuhkan dirinya, membutuhkan pertolongannya, maka dia siap. Kemudian dia akan mengusahakan dirinya untuk dapat menolong saudaranya dalam keadaan yang membutuhkan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka oleh karena itu, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itulah wajib bagi kita. Sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka kita cintai. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kita jauhi. Jangan sampai ketika Allah mencintai sesuatu, kita tidak mencintainya. Dan jangan sampai ketika Allah membenci sesuatu, maka kita malah melaksanakan, kemudian malah kita mengingkari kebencian Allah tadi. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa rugi nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.